Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير ومصنف هذا الكتاب وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para pemirsa NU Online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam pertemuan kali ini mengkaji kitab kecil yang penuh manfaat, kitab yang menjelaskan tentang dasar-dasar akidah ahli sunnati wal jamaah. Malam ini insya Allah kita akan menjelaskan tentang beriman kepada malaikat, mengenal karakteristik malaikat, dan mengenal tugas-tugas masing-masing dari malaikat yang nantinya akan disebutkan nama mereka satu persatu sesuai dengan urutan bait nazam di dalam kitab Aqidatul Awam. Kita sedikit mengulang apa yang telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, karena dalam pertemuan sebelumnya ada gangguan audio, suaranya kurang jelas. Oleh karena itu kita mengulang pembahasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mulai bait nazam ke-20. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Alaihim, atas para nabi tersebut yang telah disebutkan namanya satu persatu di dalam bait-bait nazam sebelumnya. As-salatu, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan tambahan kemuliaan dan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu, dan keselamatan dari apa yang mereka khawatirkan atas umat mereka masing-masing. Makna sholawat sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan awal, tepatnya pada bait nazam ketiga dan keempat. Makna as-shalah itu apa, makna as-salam itu apa. Kemudian kami juga waktu itu menceritakan tentang barokah sholawat, kisah yang menjelaskan kepada kita sekalian mengenai barokah membaca sholawat, kemudian juga
fadilah membaca sholawat, keutamaan-keutamaan apabila kita memperbanyak sholawat pada hari Jumat dan juga malam Jumat. Ini semuanya sudah kita bahas pada bait nazam ke-3 dan ke-4. Wa alihim madamatil ayyamu, dan mudah-mudahan sholawat serta salam juga tercurah kepada al mereka. Mengenai al ini juga sudah pernah kita bahas. Artinya maknanya ada dua. Jika dikatakan alun nabi, maka maknanya ada dua. Makna yang pertama sebagaimana yang sudah kita sampaikan adalah aqribauhul mu'minun, kerabat-kerabat Nabi yang mukmin, istri-istri Nabi yang mukmin, paman-paman Nabi yang mukmin, bibi-bibi Nabi yang mukmin, kemudian putra-putri, anak cucu Nabi yang mukmin. Kemudian jika dikatakan al, bisa juga berarti atba'uhu al-atqiya, para pengikut Nabi yang bertakwa. Madamatil ayyamu, selamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamanya menganugerahkan, mencurahkan salawat serta salamnya kepada mereka dan al mereka. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan tentang iman kepada para malaikat. Qala al-muallif rahimahullah, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Tafsilu 'ashrin minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Azrailu atau Izrailu. Munkar nakirun wa raqibun wa kadza atidun malikun wa ridwan nuhtada. Wal malakul ladzi bila abin wa malaikat yang tidak berayah dan tidak beribu, la akla la syurba wa la nauma lahum, mereka tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Tidak seperti kita. Kita berayah, kita beribu, kita makan, kita minum, kita tidur. Berarti kita ini bukan kita bukan malaikat. Kita yang bukan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa benar, bisa salah. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka selalu taat terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Al-malak. Al-malak itu adalah mufrad dari kata al-malaikah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita mengatakan malaikat ya. Kalau kita mengatakan malaikat satu kali itu artinya malaikat satu malaikat. Kalau kita ingin mengatakan banyak malaikat yang banyak, berarti kita jamakkan, kita ubah menjadi bentuk plural dengan mengulang kata malaikat sebanyak 2 kali. Malaikat, itu berarti malaikat banyak dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, satu malaikat itu bahasa Arabnya apa? Al-malak, satu malaikat. Kalau malaikat al-malaikah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat dari cahaya, tanpa perantara ayah, tanpa perantara ibu. Wajib bagi kita sekalian beriman dengan malaikat, dan mereka adalah ajsamun nuraniyatun dzawu arwahin. Mereka adalah ajsam, mereka adalah makhluk yang merupakan benda ya, tetapi benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Dalam asal penciptaan mereka, karena mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, maka mereka tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh oleh tangan. Jadi di antara seluruh makhluk itu ada di antaranya yang
al-ajsam al-kathifah dan ada yang al-ajsam al-latifah. Ada al-jismul kathif, ada al-jismul latif. Al-jismul kathif itu adalah benda yang memiliki bentuk, memiliki ukuran yang bisa dipegang oleh tangan. Seperti siapa? Seperti apa? Dan seperti siapa? Seperti manusia, seperti bebatuan, pepohonan, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi makhluk itu yang berupa al-ajsam al-latifah, al-jismul latif. Benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Benda punya bentuk, punya ukuran, tetapi tidak bisa dipegang oleh tangan. Latifah, latif, ya. Salah satu artinya adalah tidak bisa dipegang oleh tangan. Seperti siapa? Seperti apa? Seperti jin dalam bentuk aslinya. Seperti malaikat dalam bentuk aslinya. Itu mereka tidak bisa dipegang oleh tangan. Saat ini kita berada di majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa malaikat itu hadir di majelis-majelis ilmu. Malaikat hadir di majelis-majelis zikir. Malaikat hadir di majelis-majelis yang dibahas di dalamnya ilmu agama yang bertujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tidak melihat malaikat. Kita juga tidak bisa memegang malaikat. Kita juga tidak bisa salaman dengan malaikat. Seandainya sampean mengetahui di sini ada malaikat, ya. Seandainya sampean melihat adanya malaikat di majelis kita ini, mungkin saya akan dicuekin. Gak ada yang melihat saya, semuanya melihat kepada malaikat. Wah, saya duduk dengan malaikat. Di sini juga ada malaikat. Ya, alangkah bahagianya seandainya kita melihat malaikat, salaman dengan malaikat, berbicara dengan malaikat. Ya, tetapi malaikat yang Allah ciptakan ini tidak bisa dipegang oleh tangan karena mereka dalam bentuk asalnya, dalam bentuk aslinya mereka tidak bisa dipegang oleh tangan dan nggak bisa dilihat. Dan tidak bisa dilihat oleh orang kebanyakan. Hanya orang-orang tertentu yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melihat malaikat atau yang bisa berjumpa dengan malaikat. Mereka juga punya ruh, dzawu arwah. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan dengan ruh. Laisu dzukuran wala inathan. Mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalau ada yang nyeletuk berarti waria. Itu kesimpulan yang salah. Ya, bukan perempuan, bukan laki-laki, bukan waria. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada malaikat kemampuan untuk beralih rupa dengan berbagai bentuk. Ya, dengan bentuk-bentuk tertentu. Seperti apa? Malaikat itu bisa beralih rupa menjadi bentuk seorang manusia laki-laki tetapi tanpa alat kelamin laki. Jibril seringkali datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa seorang sahabat Nabi yang sangat ganteng, sangat tampan, yang bernama Dihyah Al-Kalbi, tetapi tanpa alat kelamin laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan para malaikat memiliki kemampuan untuk beralih rupa menjadi bentuk binatang-binatang tertentu. Seperti apa? Qattairil kabir, seperti bentuk burung yang besar. Wa ba'dil hayawanat al-muhtaramah kal ibili. Malaikat juga diberi kemampuan untuk beralih rupa dalam bentuk binatang-binatang lain selain burung yang besar. Seperti apa? Kal ibili, seperti onta. Ya, seperti onta. Tapi malaikat itu tidak akan beralih rupa menjadi kalajengking misalkan ya, atau ular, enggak. Ya. Tidak akan. Ya, karena ini adalah binatang-binatang yang ghair muhtaramah. Binatang-binatang yang dianjurkan bagi kita untuk membunuhnya. Malaikat tidak akan beralih rupa menjadi bentuk binatang-binatang yang kita dianjurkan untuk membunuhnya. Tidak. Ya. Di dalam sebuah athar, suatu ketika salah satu pemuka kafir Quraisy, Abu Jahal, akhadha hajaran fi sabah wa jalasa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadhiruhu. Duduk di suatu pagi
sambil membawa sebongkah batu yang besar. Dia mengintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ada rencana begitu Rasulullah datang, maka dia akan melemparkan batu yang sudah dia siapkan ini ke jasad mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kama kana yaghdu. Kemudian Rasulullah datang sebagaimana hari-hari biasa. Wa kana idza shalla bainar ruknaini al-yamani wal hajaril aswad wa yaj'alul ka'bata bainahu wa bainasy Syam. Lalu Rasulullah salat. Beliau kalau salat pada waktu itu menjadikan rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, sudut yang di situ disebut ar-ruknul Yamani dengan sudut yang ada di Hajar Aswad itu beliau jadikan tempat untuk sholat. Sholatnya di situ menjadikan daerah Syam, daratan Syam itu antara beliau dengan antara Ka'bah. Berarti beliau pada waktu itu sering melakukan sholat di mana? Antara sudut Hajar Aswad dengan sudut rukun Yamani dan menghadap ke arah Syam, menghadap ke arah utara. Di situ Rasulullah biasa sholat ketika itu. Nah, Abu Jahal tahu kebiasaan Rasulullah sholat di tempat itu. Abu Jahal kemudian mengintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datang, dia berencana akan melemparkan sebongkah batu yang sangat besar yang sudah dia siapkan sebelumnya ke jasad mulia baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad qa'adat Quraisyun fi andiyatihim yantadhiruna ma Abu Jahlin fa'il. Kemudian para pemuka kafir Quraisy mereka sudah menunggu di tempatnya masing-masing, di tempat yang biasa mereka jadikan sebagai tempat mangkal, ya, tempat tempat ngobrol mereka, tempat pertemuan mereka. Mereka menunggu apa ini yang akan dilakukan oleh Abu Jahal kepada Muhammad. Falamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtamala Abu Jahlin al-hajara thumma aqbala nahwahu hatta idza dana minhu raja'a munhaziman muntaqi'an launuhu mar'uban qad yabisat yadahu 'ala al-hajar. Ketika Rasulullah sujud, maka kemudian Abu Jahal menyiapkan bongkahan batu yang sudah disiapkan sebelumnya itu, diambil, dibawa menuju ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya dia adalah ngeblekno watu iki mang, menjatuhkan batu ini ke jasad mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia mendekat kepada Rasulullah, dia ketakutan. Dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy yang melihat apa yang dikerjakan oleh Abu Jahal itu. Dia seperti orang ketakutan. Bukan seperti, ya, memang dia ketakutan. Ya, kemudian tangannya tidak bisa bergerak. Batu yang ada di tangannya juga tidak bisa dia lemparkan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Faqadzafal hajaru an yadihi, kemudian dia menjatuhkan batunya, tidak jadi dia lempar ke jasad mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qama ilaihi rijalu Quraisy wa qalu lahu, para pemuka kafir Quraisy kemudian mendekati Abu Jahal. Apa yang terjadi wahai Abu Jahal? Malaka ya Abul Hakam. Ya, salah satu kunyah Abu Jahal adalah Abul Hakam. Qala, dia bercerita, Abu Jahal bercerita, qumtu ilaihi li af'ala bihi ma qultu lakum al-barihah. Saya tadi ingin melakukan apa yang sudah saya rencanakan dan sudah saya sampaikan kepada kalian tadi malam. Saya ingin menjatuhkan batu ini ke jasad Muhammad. Falamma danautu minhu arada dunahu fahlun minal ibli. Kemudian ketika aku sudah mulai mendekat kepada Muhammad, ternyata antara aku dengan Muhammad dihalang-halangi oleh seekor unta jantan yang sangat besar. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, ma ra'aitu mithla hamatihi wala qasaratihi wala anyabihi. Saya tidak pernah melihat
li fahlin qattu ya fahamma an yakulani. Saya tidak pernah melihat onta jantan yang memiliki kepala sebesar itu, yang memiliki leher sebesar itu, yang memiliki taring-taring sebesar itu. Fahamma an yakulani, dia ingin memakanku, dia ingin menerkamku. Qala Ibnu Abbas, fadzukira li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dzaka Jibril law dana minhu la akhadahu. Rasulullah kemudian memberitahukan kepada para sahabatnya, ya, ini diceritakan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah menceritakan bahwa yang menghalang-halangi antara aku dengan Abu Jahal, yang menyelamatkan aku dari lemparan batu yang akan dilakukan oleh Abu Jahal, itu adalah malaikat Jibril yang beralih rupa menjadi seekor unta jantan yang sangat besar. Laudana minhu la akhadahu, seandainya Abu Jahal mendekat kepada unta jantan yang merupakan jelmaan dari malaikat Jibril tadi, la akhadahu, niscaya unta itu akan membinasakan Abu Jahal. Niscaya unta itu akan meluluh lantakkan badan Abu Jahal. Kemudian ada beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan malaikat. Di antaranya adalah ismatul malaikah, kemaksuman para malaikat. Tapi ini juga sudah kita bahas. Silakan dicek di halaman Facebook NU Online ya, tentang kemaksuman malaikat. Kemudian juga tentang penjelasan bahwa para nabi itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Nabi itu manusia. Nabi itu manusia, bangsa manusia. Rasul bangsa manusia, tetapi mereka lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan malaikat. Ini juga sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian malaikat ini la akla. Malaikat ini la akla, tidak makan. Wala syurba, dan tidak minum. Wala nauma lahum, dan tidak tidur. Begitu juga mereka tidak la yanqihun, mereka tidak nikah. Wala yatakatsarun, mereka tidak beranak pinak, mereka tidak berketurunan. Wala yat'abun, dan mereka juga tidak pernah letih untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak pernah letih, maka mereka tidak butuh kepada tidur. Yang butuh tidur itu yang letih-letih itu, ya. Baik letih badan ataupun letih pikiran. Capek badannya, kemudian butuh tidur. Setelah tidur, kemudian semangat lagi, hilang keletihannya. Letih pikiran, ya, kemudian butuh tidur. Setelah tidur, nyaman dalam tidur walaupun hanya sebentar, setelah bangun dari tidur kemudian pikirannya fresh lagi. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan pada diri mereka nafsu makan atau syahwatul akl, ya, syahwat untuk makan. Mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan tidak memiliki syahwatul akl, syahwatul syurb, ya, tidak punya syahwat makan, tidak punya syahwat minum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala lam yaj'alit ta'aba yasri ilaihim. Mereka tidak pernah merasakan letih sama sekali, sehingga kemudian butuh tidur. Al-Fakhrur Razi di dalam kitab tafsir beliau At-Tafsirul Kabir mengutip ijma' yang menyatakan bahwa ittafaqu ala anna al-malaikata la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yanqihuna yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Ini ijma', ya. Ini ijma' yang telah dinyatakan oleh para ulama. Para ulama sepakat ijma' seluruhnya menyatakan bahwa malaikat itu tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Kemudian mereka selalu beribadah siang dan malam, selalu membaca tasbih siang dan malam. La yafturun. Mereka tidak dikenai rasa capek sama sekali. Dalil dari Al-Quran bahwa para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah capek adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Para malaikat itu siang dan malam mereka bertasbih kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah. La yafturun. Mereka tidak pernah capek, mereka tidak pernah letih. Bahkan mereka juga tidak pernah bosan, ya. Mereka tidak pernah dihinggapi rasa bosan. Jadi malaikat itu tidak seperti kita. Kita ini kalau melakukan aktivitas yang berulang-ulang terus, maka lama-kelamaan kita bosan, ya kan? Setiap hari dari pagi sampai sore, dari jam 7 pagi sampai jam 12 sekolah. Nggak ada liburnya sama sekali. Hari Jumat sekolah, hari Minggu sekolah, setelah semester juga sekolah. Tanggal merah juga sekolah. Peringatan hari-hari besar Islam juga sekolah. Tanggal 17 Agustus pun sekolah. Bosan apa tidak? Kita manusia bosan. Setiap hari begitu. Berulang terus melakukan aktivitas yang sama setiap hari. Bahkan tidak hanya setiap hari. Seandainya kita melakukan aktivitas misalkan sekian jam, ya, dalam satu hari, 7 jam dalam satu hari, tapi berulang terus, nggak ada liburnya, tidak pernah berganti aktivitas selama 7 jam itu dalam satu hari, maka lama-kelamaan kita manusia akan merasakan bosan. Tapi malaikat tidak pernah bosan. Aktivitas malaikat ya itu aja. Allah menjadikan mereka memiliki tugas-tugas tertentu yang diemban oleh mereka, dan apa yang mereka lakukan ya itu aja. Nggak ada malaikat itu yang kemudian bosan, ingin melakukan hal lain, ingin refreshing gitu, enggak. Ya, tidak sama dengan manusia. Kemudian ini kemarin minggu yang lalu sudah kita singgung juga bahwa tidak boleh kita mengatakan al-malaikatu a'wanullah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Salah seorang yang sangat ditokohkan oleh orang-orang Wahabi menyebut bahwa al-malaikatu a'wanullah. Malaikat-malaikat itu adalah pembantu-pembantu Allah. Ini enggak boleh kita katakan. Tidak boleh. Dilarang kita mengatakan al-malaikatu a'wanullah. Kalau dikatakan bahwa al-malaikatu a'wanullah, malaikat-malaikat itu adalah pembantu-pembantu Allah Subhanahu wa taala, pelayan-pelayan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah butuh kepada malaikat. Padahal Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah tidak butuh kepada apapun. Allah tidak butuh kepada malaikat. Allah tidak membutuhkan apapun. Allah tidak membutuhkan kepada siapapun. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada alam semesta. Tafsilu 'ashrin minhum Jibrilu. Rincian yang 10 malaikat yang masing-masing diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan di sini adalah Jibril. Yang pertama adalah malaikat Jibril alaihi salam. Bisa juga kita mengatakan Jibril, ya. Bisa juga kita mengatakan Jibril atau Jibril, ya, atau Jibril. Atau ada juga lughah-lughah yang lain, ya. Bisa juga disebut dengan beberapa pelafalan yang lain, dan itu semuanya benar secara bahasa. Tetapi yang paling terkenal adalah pelafalan Jibril atau Jibril. Jibril ini adalah Ra'isul Malaikati wa Aminul Wahyi. Pimpinan seluruh malaikat itu adalah Jibril. Dan beliau adalah Aminul Wahyi. Beliau adalah Amin Al-Wahyi. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, kepada para rasul. Menurut satu pendapat, Jibril itu artinya adalah Abdullah. Menurut satu pendapat, jika dikatakan Jibril atau Jibril, itu artinya adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Ibn Hibban dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ra'aitu Jibril alaihi salam 'inda sidrati wa alaihi 600 janah. Kata Rasulullah, ketika Mi'raj aku melihat Jibril
di dekat Sidrah, di dekat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah sebuah pohon besar yang akarnya berada di langit yang keenam, kemudian dedaunannya, buah-buahnya, rantingnya, dahannya itu menjulang tinggi sampai ke atas langit yang ketujuh. Nah, di dekat Sidratul Muntaha ini, di dekat pohon Sidratul Muntaha, pada saat Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril yang memiliki 600 buah sayap. Yantashuru min rishihi tahwilud durri wal yaqut, yang berguguran dari sayap-sayapnya itu. Kalau sayapnya ayam itu terdiri dari apa itu? Bulu ya. Ada bulu-bulunya. Dan di sini di hadis ini juga diterangkan bahwa malaikat Jibril itu memiliki 600 buah sayap. Di masing-masing sayap itu ada bulu-bulunya. Nah, dari masing-masing bulu itu berguguran tahawilud durri wal yaqut. Berguguran darinya apa? Mutiara-mutiara dan batu mulia yang sangat menakjubkan, yang sangat mempesona, yang sangat indah sekali. Kemudian di dalam sebuah hadis marfu' dari Ibnu Syihab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau meminta Jibril untuk menampakkan bentuk aslinya. Suatu ketika Rasulullah memohon kepada Jibril untuk apa? Menampakkan di hadapan beliau bentuk aslinya. Faqala Jibril, innaka lan tutiq dzalika. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, engkau tidak akan mampu melihatku dalam bentuk asliku. Engkau pasti akan kaget. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan, inni uhibbu an taf'al. Saya sungguh ingin engkau menampakkan bentuk aslimu wahai Jibril. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musalla fi lailatin muqmirah. Lalu Rasulullah pergi ke suatu tempat salat fi lailatin muqmirah, pada suatu malam yang di situ ada bulannya yang terang. Fa atahu Jibril fi suratihi, kemudian Jibril datang dalam bentuk aslinya. Fa ghusyiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ah. Lalu ketika malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah langsung pingsan tak sadarkan diri. Begitu melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang memiliki 600 buah sayap yang luar biasa besar, lebih besar dari apapun yang pernah beliau lihat, yang pernah Rasulullah lihat, Rasulullah kemudian langsung pingsan tak sadarkan diri. Tsumma afaqa, kemudian Rasulullah tersadar, terbangun dari pingsannya. Wa Jibril musniduhu, Jibril kemudian bersandar pada jasad mulia, badan mulia Rasulullah. Wa wadi'u ihda yadayhi ala sudrihi, dan meletakkan salah satu tangannya di atas dada Rasulullah. Wal ukhra baina katifaihi, dan tangan yang lain diletakkan oleh malaikat Jibril di antara pundaknya. Jadi yang satu diletakkan di atas dada beliau, tangan yang lain, tangan malaikat Jibril yang lain diletakkan dan memegang di antara apa ini? Bahu beliau di sini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah, Subhanallah, Maha suci Allah yang tidak menyerupai segala sesuatu. Ma kuntu ara anna syai'an minal khalqi hakadha. Saya tidak pernah mengira bahwa ada makhluk yang Allah ciptakan sebesar engkau wahai Jibril. Nah, Rasulullah ini melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu 2 kali. Kali pertama beliau melihat di Mekah, langsung pingsan. Kali kedua beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya pada saat Mi'raj di dekat Sidratul Muntaha, seperti yang tadi sudah kami ceritakan. Dan pada saat kali kedua beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, Rasulullah sudah tidak pingsan lagi. Sudah pengalaman, sudah pernah melihat
Jibril dalam bentuk aslinya. Pada kali yang pertama pingsan, pada kali yang kedua beliau tidak pingsan. Dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Urutan yang kedua, malaikat yang disebutkan dalam bait nazam ini adalah Mikal. Malaikat apa? Mikal. Siapa malaikat Mikal ini? Sebutan lainnya adalah Mikail. Malaikat Mikail. Jadi kita wajib beriman dengan seluruh malaikat. Kita wajib beriman bahwa malaikat itu memang hak, betul-betul ada. Tetapi kita tidak difardu'ainkan, tidak wajib atas masing-masing dari kita untuk menghafal nama-nama malaikat. Menghafal nama-nama malaikat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wajib ain bagi kita, masing-masing dari kita wajib menghafal nama-nama malaikat. Sebagaimana kita juga wajib menghafal nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini satu pendapat. Tapi saya mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa kita wajib beriman dengan seluruh nabi dan rasul secara umum. Adapun menghafal nama-nama nabi dan rasul, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan di dalam hadis dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu hukumnya adalah fardu kifayah. Begitu juga menghafal nama-nama malaikat yang 10 yang biasa disebutkan oleh para ulama itu. Ini tidak fardu ain bagi kita, tetapi hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah dihafal oleh sebagian umat Islam, maka gugur kewajiban itu dari sebagian yang lain. Tapi kalau kita hafal luar biasa bagus, karena fardu kifayah. Ya, meskipun bukan fardu ain, tetapi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan sehingga masuk ke dalam kelompok yang menghafal nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran dan nama-nama malaikat yang jumlahnya 10 itu, maka kita berarti termasuk kelompok yang mendapatkan pahala. Ya, meskipun itu tidak fardu ain untuk kita lakukan. Fardu kifayah juga kalau kita lakukan adalah satu perbuatan yang mendatangkan pahala yang besar bagi kita. Yang kedua adalah malaikat Mikal atau malaikat Mikail, wa huwal malakul muwakkalu bil qatri ay al matari. Malaikat Mikail itu tugasnya adalah apa? Diserai tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanati tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan hujan. Jadi kalau hujan turun itu berarti itu tugas malaikat Mikail untuk menurunkan air hujan. Wan nabat, dan juga untuk urusan tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Ya, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Itu kalau tumbuh itu yang ditugasi untuk menjadikan tumbuh itu siapa? Yang ditugasi oleh Allah untuk menjadikan tumbuh sebuah pohon, sebuah tumbuhan, itu siapa? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh malaikat-malaikat Allah, musuh rasul-rasul Allah, musuh Jibril, musuh Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah musuh bagi orang-orang kafir. Beberapa hari yang lalu kita memperingati hari apa? Asyura. Tanggal 10 Muharram. Hari apa waktu itu? Hari Sabtu. Ya, sekarang hari Selasa. Beberapa hari yang lalu kita memperingati hari Asyura, hari terbunuhnya Sayyiduna Al-Husain, cucu kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam, menyelamatkan Nuh dan kaumnya dari banjir bandang, menyembuhkan Ayub dari penyakit yang tidak menjijikkan itu, tetapi penyakit yang luar biasa. Selama 18 tahun beliau disembuhkan pada hari Asyura.
Nah, ada kaitannya dengan malaikat Mikail. Berkaitan dengan Asyura, ada kaitannya dengan malaikat Mikail. Sayyiduna Al-Husain pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, beliau dipenggal kepalanya, tidak dibunuh biasa, dikepung oleh 4.000 bala tentara musuh, ya, musuh Allah, musuh Rasul, musuh beliau, musuh para wali. Mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Kemudian di tengah pengepungan itu kemudian beliau dibunuh. Tidak hanya beliau, tetapi pengikut beliau yang saat itu sekitar berjumlah 72 orang. Tidak hanya mereka yang mati, tetapi juga cicit baginda Rasulullah, anak Sayyiduna Al-Husain yang baru berusia sekian yang masih balita, ya, masih balita. Beliau juga dibunuh. Ali Al-Asghar ini juga dibunuh. Nah, suatu ketika istadzana malakul qatri rabbahu an yazuran nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa suatu ketika malaikat Mikail, malakul qatri, artinya malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai urusan hujan, malaikat Mikail atau malaikat Mikal suatu ketika izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Kanjeng Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzina lahu, lalu Allah memberikan izin kepada beliau untuk berkunjung kepada baginda Rasulullah. Wa kana fi yaumi Ummi Salamah. Pada saat itu Rasulullah di rumah Ummu Salamah. Jadi Rasulullah kan menggilir istri-istrinya. Pada hari di mana malaikat Mikail mengunjungi Rasulullah, saat itu Rasulullah berada pada giliran siapa? Ummu Salamah, salah seorang istri beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi bersabda, "Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, wahai istriku Ummu Salamah, ihfadhi alaina al-bab, jagalah pintu. La yadkhulu alaina ahad, jangan sampai ada seorang pun yang masuk rumah." Karena Rasulullah diberitahu bahwa malaikat Mikail akan datang berkunjung kepada beliau. Qala, ya, periwayat hadis ini menceritakan, bainama hiya 'alal bab, ketika Ummu Salamah menjaga pintu, ijja'al Husain bin Ali, tiba-tiba datang Sayyiduna Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqtahamal baba, lalu Sayyidina Al-Husain yang masih kecil memaksa masuk ke rumah Ummu Salamah. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaltazimuhu wa yuqabbiluhu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekap Sayyidina Al-Husain lalu menciumnya. Faqala al-malaku, lalu malaikat Mikail berkata, "Atuhibbuhu? Apakah engkau wahai Muhammad mencintai Husain?" Qala na'am. Baginda Rasulullah kemudian menjawab, "Ya, saya mencintainya." Qala, malaikat Mikail kemudian mengatakan, "Inna ummataka sataqtuluhu." Sesungguhnya umatmu sendiri akan membunuh Husain, akan membunuh cucumu. "In syi'ta araitukal makana alladhi taqtuluhu fi." Jika engkau mau, aku akan menunjukkan kepadamu, memperlihatkan kepadamu tanah tempat di mana Husain akan dibunuh oleh umatmu wahai Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, qala na'am, ya. Qala, periwayat hadis ini kemudian mengatakan, faqabada qabdatan minal makan alladhi qutila fihi fa'arahu faja'ahu bisahlatin aw turabin ahmar fa'akhadathu Ummu Salamah faja'alathu fi thawbiha. Lalu malaikat Mikail di tempat Ummu Salamah, di rumah Ummu Salamah, kemudian menjulurkan tangannya ke Karbala, ya, menjulurkan tangannya ke Irak. Pada waktu itu malaikat Mikail di mana? Di Madinah. Jarak antara Madinah dengan Irak dengan Karbala itu luar biasa jauh. Tapi malaikat itu kan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang luar biasa. Malaikat Mikail di Madinah, di
rumah Ummu Salamah, kemudian menjulurkan tangannya ke Karbala, ke tempat di mana Sayyiduna Al-Husain kelak pada tahun 61 Hijriah beliau akan dibunuh dan dipenggal kepalanya oleh orang-orang yang zalim. Kemudian malaikat Mikail mengambil segenggam tanah ya yang berada di Karbala di Irak, kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ummu Salamah mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong di baju beliau. Kemudian yang ketiga, Israfil. Insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Rabu besok di waktu yang sama. Insya Allah kita mulai jam 19 tepat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, semakin mengokohkan keimanan kita, semakin menguatkan akidah ahli sunnah wal jamaah yang telah diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa hingga ajaran ahlu sunnah wal jamaah itu sampai kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi fanfa'na sebentar bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa linal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.